Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Yuskon dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih dalam podcast Useful Conversation BEM Universitas Hayamuruk Perbana Surabaya episode 3. Bersama saya Nabila Kairana yang akan menemani sahabat Yuskon semua selama beberapa waktu ke depan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik menarik yaitu kupas tuntas seputar scholarship dan studi exchange ke luar negeri dengan tema pengalaman luar biasa menantimu. Nah, dan kita di sini akan ngobrol banyak seputar scholarship dan studi exchange ke luar negeri beserta tips and triknya buat sobat Yuskor semua yang pastinya tertarik untuk mengikuti program ke luar negeri. Dan juga pastinya pada sharing kali ini kita ditemani nih oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu dari salah satu alumni Perbana Surabaya yang sudah banyak mengikuti kegiatan ke berbagai negara di luar negeri. Sekaligus beliau juga merupakan alumni dari pengurus BEM tahun 2018-2019 yang saat ini mendapatkan S2 di salah satu kampus di Jerman. Nah, di sini ada Kak Fitriah Nawawi. Wah, gimana nih? Pasti udah penasaran banget kan? Yuk, stay tune. Nah, sebelum kita ngobrol banyak, kita kenalan dulu kali ya. Halo Kak Fitriah, mungkin bisa disapa dulu nih Kak, Sobat Yuskon di rumah, sekaligus Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Fitriah Nawawi. Aku angkatan 2016. Aku angkatan 2016 dari STI Perbanas Surabaya dulunya. Oke, Kak Fitriah. Nah, selamat pagi juga ya, Kak Fitriah. Gimana nih untuk Kak Fitriah kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sangat luar biasa ya. Apalagi ketemu sama adik-adik pengurus BEM yang sekarang yang pada semangat juga tadinya. Ya, kesempatan yang sangat luar biasa bisa ngisi di acara Yunkon ya bacanya, Yunkon atau Unkon? Yuskon, Kak. Oh, Yuskon ya, maaf ya, Yuskon. Ya, makasih udah mengundang aku di sini. Sama-sama Kak Fitria. Nah, untuk Kak Iya. Fitria nih Kak, kira-kira apakah Kak Fitria ini kegiatannya apa aja sih Kak di sela-sela pandemi pada saat ini? Apalagi kan sekarang kegiatannya online semua. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak di awal Kak. Oke, jadi my current activity ya, bisa dibilang sekarang ini lagi fokus kursus. Jadi aku lagi ngikutin 2 program kursus online, bisnis dan juga digital marketing secara bersamaan. Dan selain itu, waktu Januari kemarin sempat stay di Karawang, ada kegiatan magang, tapi karena magangnya udah selesai, sekarang fokusnya itu aja sih, cuma kursus online aja. Lagi ngembangin ilmu untuk diri sendiri, kayak gitu. Wah, keren banget ya Kak. Berarti tetap beraktivitas ya Kak ya, meskipun di kala-kala pandemi ini tetap produktif banget. Iya. Oke Kak, terima kasih atas ceritanya yang sangat bermanfaat banget di awal-awal ini. Nah, mungkin nih sepertinya sobat-sobat Yuskon atau Yuskoners di sini juga udah nggak sabar lagi nih untuk mendengarkan keseruan sharing kita kali ini. Nah, bicara soal program ke luar negeri nih Kak, dan juga Kakak nih mungkin bisa dibilang banyak banget experience-nya di berbagai negara ya Kak ya. Mungkin bisa diceritain nih Kak, Kakak ini pernah ke negara mana aja? Nggak banyak sih, nggak banyak. Jadi kebetulan aku lahir di Jeddah, aku lahir di Saudi Arabia, jadi kebetulan udah lahirnya di luar negeri juga. Lalu tahun 2016 aku ke Indonesia untuk kuliah di STI Perbana Surabaya pada saat itu. Dan selain itu ya ke Belanda, Jerman, Belgium, sama Paris aja.
French, French. Ya, seperti itu, gitu. Wah, keren banget ya, Kak. Ini kayaknya Kak Fitria udah kayak hampir mengelilingi seluruh negara ya, Kak ya. Ya enggak, belum. Amin, soon ya. Duitnya nggak ada. Duitnya Iya, masih Kak. minim. Soalnya saya sendiri pun juga masih di Indonesia, Kak. Belum pernah kemana-mana. Iya. Nggak apa-apa. Ada saatnya. Ya, baik, Kak. Terima kasih ya, Ya. Kak. Tadi Iya, sama-sama. udah sharing ya, udah sharing kemana aja, negara yang udah Kakak kunjungi, dan luar biasa banget. Negara-negaranya itu negara-negara yang emang hampir semuanya nih udah Kak Fitria kunjungi. Mungkin juga nanti dari Sobat Yuskon pastinya juga pingin nih kayak Kak Fitria. Seperti itu. Aduh, harus bisa lebih, pasti mah. Ya, oke Kak. Iya. Pasti ya Sobat-Sobat Yuskon ya, mungkin bisa dijadikan role model nih Kak Fitria untuk bisa mendapatkan beasiswa juga dan juga ikut kegiatan-kegiatan luar negeri seperti itu. Oke Kak, ini kita langsung lanjut ya Kak ya. Baik Kak. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih Kak, saya juga penasaran banget dan pastinya sobat-sobat Yuskon juga penasaran banget nih Kak, apa sih summer school itu? Dan mungkin Kak Fitria juga bisa menjelaskan bedanya summer school dengan studi exchange itu apa Kak? Seperti itu. Oke, jadi summer school itu jadi sebelumnya mungkin untuk anak-anak perbanas ya. Ini untuk anak-anak perbanas dan untuk beberapa orang mungkin masih bingung antara summer school sama study exchange. Karena dulu juga pas waktu di perbanas orang-orang pada ngiranya aku ngikutin study exchange gitu, padahal kayak no, it called summer school gitu. Jadi summer school itu sendiri adalah kegiatan belajar yang diselenggarain oleh suatu universitas dan juga ataupun lembaga tertentu gitu ya pada liburan musim panas, dengan partisipannya itu adalah orang-orang yang berasal dari luar negeri juga ataupun luar kota kayak gitu. Jadi bisa dibilang summer school itu ya kuliah pendek juga gitu, tapi kuliah pendeknya di musim panas. Kan biasanya musim panas tuh orang-orang di luar negeri itu kan libur gitu kan, tapi ada summer school, kegiatan untuk orang-orang luar negeri untuk kuliah. Dan untuk student exchange itu sendiri adalah kegiatan atau program yang dimana diikutin oleh mahasiswa aktif kampus untuk mengikuti perkuliahan yang ada di kampus luar negeri gitu. Biasanya exchange gitu deh. Jadi kayak misal perbanas sama kampus yang ada di Korea misal gitu. Ya udah ntar bakal exchange tuh, bisa mahasiswa perbanas ke Korea, terus nanti gantian dari mahasiswa Korea yang ke perbanas kayak gitu. Itu sih, itu yang bikin beda gitu. Wah, keren banget ya Kak. Berarti emang summer school dan studi exchange itu emang beda banget ya Kak. Tadi yang udah dijelaskan oleh Kakak. Oke, jadi mungkin sobat-sobat Yuskon yang ada di sini udah tahu ya bedanya apa nih untuk summer school sama studi exchange yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Fitria. Oke Kak, pastinya tadi udah dijelasin ya apa sih summer school itu. Summer school itu seperti kuliah jangka pendek tapi di musim panas seperti itu ya Kak ya. Nah, kira-kira nih Kak, saya juga penasaran banget dan juga pastinya yang lain juga penasaran banget. Apa sih nih Kak motivasi Kakak nih untuk mengikuti kegiatan summer school ini? Oke, jadi kalau ngomongin motivasi banyak banget ya. Yang pasti yang pertama itu adalah untuk belajar. Belajarnya banyak. Belajar kebudayaan luar negerinya gitu kan, belajar berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari luar negeri juga gitu, terus habis itu belajar bahasanya, bahasa baru, walaupun emang fokusnya nggak melulu di belajar bahasa ya, karena waktu aku di Belanda, waktu aku summer school di Belanda, itu aku selalu pakai bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang improve bahasa Inggris juga gitu. Dan untuk belajar bahasa barunya ya karena aku bertemu dengan teman-teman
aku yang berasal dari luar negeri kayak dari Itali, dari Spanyol gitu kan. Ya belajar bahasa mereka tapi dikit-dikit, nggak banyak gitu. Dan selain itu ya belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru, terutama ini tinggalnya di luar negeri gitu kan, yang dimana berbeda jauh antara Indonesia dengan Belanda ya kan bedanya. Terus habis itu kedua adalah to explore and to gain some experience gitu. Ya menurut aku ikut summer school Belanda itu sangat menantang aja gitu. Kayak apa ya? Kayak keluar dari zona nyaman, paham nggak sih? Ditambah lagi waktu itu sebenarnya pas mau daftar summer school itu maju mundur. Cuma kebetulan ada teman aku yang juga ngasih aku motivasi yang sangat luar biasa, yaitu namanya Dova, yang dimana alhamdulillah gitu, kayak dia ngajakin aku, ngemotivasi aku buat ayo kak ikut gitu kan. Terus akhirnya daftar juga, lalu alhamdulillah at the end kita berdua sama-sama keterima dan sama-sama berangkat gitu. Jadi ya he's my guardian angel. Jadi ya makasih juga buat Dova atas semangatnya untuk selalu ngedorong aku waktu itu untuk kak daftar karena waktu itu emang back and forth gitu karena emang posisinya lagi sibuk sama kegiatan kampus kan, ikut organisasi dan lain-lain gitu. Jadi kayak agak sumpek aja gitu rasanya. Terus yang ketiga ya membangun relasi dengan orang dari latar belakang yang berbeda gitu. Kayak entah ya, kalau aku pribadi tuh seneng aja gitu kayak bisa berteman dengan orang dari luar negeri. Karena mereka tuh punya perspektif yang berbeda gitu. Dan menurut aku dengan perspektif yang berbeda itu bisa nambah ilmu di aku. Jadi aku bisa lebih open minded, I guess. Gitu sih. Yeah, it just interesting, you know, guys. I mean, to meet and socialize with new people. I mean, we can improve ourselves by learning from the people around us too, right? Jadi gitu sih. Dan selain itu juga emang dari kecil udah tertarik aja gitu dengan aktivitas sama kegiatan atau sesuatu yang berhubungan dengan ya luar negeri gitu. Ditambah lagi sebenarnya untuk ikut summer school, motivasinya tuh udah dari awal aku baru jadi mahasiswa baru di Perbanas. Jadi pas waktu aku semester 1 atau semester 2, itu di SIMAS, itu kan sempet tuh ada announcement tentang pendaftaran summer school ke Belanda kan. Aku di situ kayak pengen ikut, tapi waktu itu kebetulan persyaratannya tuh masih nggak bisa untuk mahasiswa baru. Jadi kayak ada persyaratan yang dimana aku nggak bisa apply gitu kan. Tapi dari situ aku udah yang kayak apa ya, kayak udah aku tandain gitu kayak nggak mau tahu, harus daftar nih. Kalau daftar harus keterima nih gitu. Anaknya rada-rada suka menantang gitu, suka nantang. Dan ya udah akhirnya alhamdulillah gitu, apa yang sempat diinginkan pada saat waktu aku jadi maba akhirnya kesampaian juga gitu. Yang pasti the most important thing is you need to step out of your comfort zone in order to become stronger and grow. Itu sih menurut aku, harus keluar dari zona nyaman. Itu menurut aku ya. Gitu sih. Wah, berarti nih dari Kak Fitria tadi motivasinya banyak banget ya Kak ya untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar negeri pastinya ya Kak ya. Iya. Banyak banget perjalanannya, prosesnya juga banyak banget. Nah, Kak, karena tadi Kakak juga udah menceritakan, sempat menceritakan juga ya mengenai organisasi yang lagi padat-padatnya nih Kak sebelum mengikuti program tersebut. Kira-kira Kak Fitria ini selama di kampus mengikuti organisasi apa aja sih, Kak? Kalau di kampus waktu itu ikut ini yang internal ya. Yang internal waktu itu aku ikut English Club. Terus setelah ikut English Club, aku ikut BEM. Dua organisasi itu aja sih internalnya. Dan eksternalnya nggak banyak sih. Waktu itu cuma ikut Bridge Zone. Jadi Bridge Zone itu adalah komunitas bahasa Inggris gitu. Waktu itu pengen ikut ISEC, tapi maju mundur karena kira-kira bisa nggak ya nyimbangin sama kegiatan kampus kayak gitu. Tapi ya gitu sih. Kegiatannya selama di kampus ikut English Club sama BEM aja.
Oke Kak, berarti Kakak ini emang sebelum mengikuti program-program ke luar negeri pun juga Kakak juga aktif ya di berbagai organisasi di kampus juga pastinya. Iya. Baik Kak, nih pasti juga dari sobat-sobat Yuskon atau Yuskoners juga penasaran banget nih Kak. Kakak ini dapat info-info mengenai summer school ini dari mana sih Kak? Oke. Kebetulan dulu itu aku tahu info summer school itu karena emang kegiatan summer school ini udah ada di Perbanas dari pas aku maba, ya kan. Jadi kebetulan Perbanas itu udah menjalin kerjasama dengan ada satu lembaga di Belanda yang dimana tiap tahunnya itu selalu mengirimkan 2 anak untuk ke Belanda seperti itu untuk menjalankan kuliah pendek di sana. Awalnya tuh kalau nggak salah itu 1 orang, tapi setelah itu nambah jadi 2 orang dan selalu 2 orang kayak gitu. Jadi cewek cowok nggak nentu sih kayaknya ya, cuma ya selalu nambah 2 orang gitu sih. Aku nggak tahu ya sekarang masih ada kegiatan ini nggak? Masih ada kegiatan eh, aktivitas atau program keluar negeri gitu nggak di Perbanas sekarang? Karena kan udah lama ya, tahunnya sudah berbeda. Kira-kira gimana nih? Mungkin bisa sekalian sharing juga. Ya, baik Kak. Jadi kalau untuk di Perbanas juga masih ada Kak dilakukan Oke. seperti program tersebut, tapi mungkin juga secara online karena juga Oh. kondisional juga dengan kondisi saat ini Kak, seperti itu. Mhm. Oke, kalau gitu. Berarti masih belum ada kegiatan yang kira-kira memberangkatkan mahasiswa untuk luar negeri ya? Iya Kak, jadi untuk dari kampus sendiri juga mengikuti kondisi juga saat ini karena Hmm, juga sekarang masih daring dan juga online, jadi juga dari Perbanas pun juga programnya juga secara online Kak, seperti I itu. see, oke. Jadi untuk dapat atau untuk tahu info-info summer school atau student exchange yang lain, sebenarnya kalian bisa langsung tanyain ke lembaga kerjasama juga ya. Terus selain itu mungkin kalian juga bisa sih di Instagram banyak sih kalau aku lihat-lihat kayak student exchange atau studi atau kuliah pendek atau kegiatan-kegiatan kayak ke Turki atau kemana-kemana itu banyak banget sih. Yang penting dari kaliannya sendiri sih balik ke diri kita masing-masing gitu loh. Kalau semisal kitanya ada niatan untuk apa namanya untuk keluar negeri gitu kan pasti ada aja gitu info yang kita dapetin. Itu sih menurut aku. Oke Kak, jadi itu ya sobat-sobat Yuskon ya, mungkin bisa diperhatikan atau dicatat ya tadi ya info-info dari Kak Fitria, yang pastinya yang dari kalian juga pingin nih mengikuti program-program ke luar negeri, infonya itu dari mana aja sih, tadi udah dijelaskan juga oleh Kak Fitria, lengkap banget. Nah Kak, selanjutnya nih Kak, apa aja sih Kak persiapan yang Kakak lakukan untuk seleksi agar bisa lolos summer school nih Kak? Oke, jadi yang pertama adalah kalau menurut aku ya, ini yang apa yang aku lakuin, mungkin tiap orang bakal beda-beda. Tapi kalau aku pribadi adalah siapin mental, indeed ya, mental dalam menghadapi pertanyaan dari juri, mental dalam mengerjakan motivation letter, mental ketika nantinya semisal keterima, terus lebih apa ya? Ya, siapin mental. Terus habis itu gain some knowledge. Jadi apa yang aku lakuin dulu itu adalah aku kan emang udah fokus untuk milih summer school ke Belanda. Jadi waktu itu kebetulan ada 2 program pada saat aku seleksi. Jadi ada program sit-in ke Thailand dan ada program summer school ke Belanda gitu. Dan aku pilih untuk fokus ke Belanda gitu ya karena menurut aku pengennya jauh sekalian gitu kan kalau misalnya ke Thailand menurut aku masih Thailand apa Filipina ya lupa maaf ya pada intinya kalau misalnya masih di wilayah Asia menurut aku kayak masih gitu-gitu aja gitu loh vibes-nya masih nggak beda jauh kayak Indonesia tapi kalau misalnya kita ke Eropa kan udah beda banget kan ya udah akhirnya di situ apa yang aku lakuin sebelum seleksi adalah I gain some knowledge about the country itself. Aku cari tahu tentang Belanda, budayanya kayak gimana, historinya sekilas itu kayak gimana, terus karakteristik dari orang-orang Belanda itu kayak gimana gitu kan. Terus sama summer school Utrecht Summer School itu program apa sebenarnya gitu kan. Terus kegiatannya tuh apa aja gitu selain cuma belajar aja kayak gitu. Terus selain itu
eh buat CV sih, prosesnya ya buat CV, terus buat atau bikin motivation letter, terus selain itu siapin dokumen-dokumen yang ada. Kayak contohnya paling penting kalau keluar negeri itu adalah paspor. Jadi ini sedikit cerita ya. Jadi dulu itu sempat ada kejadian, jadi ada tuh yang keterima, ada yang keterima program luar negeri, tapi setelah keterima, setelah di tracking gitu kan, ternyata ada beberapa anak itu yang belum punya paspor, yang dimana itu jadi agak sedikit kendala gitu. Jadi untuk kalian kalau emang pengen ikut program luar negeri, kalau bisa kalian harus punya paspor gitu. At least kalau misalnya kalian nggak punya paspor, kalian bikin dulu gitu. Jadi nanti setelah misalnya keterima nggak ribet gitu kan, nggak yang gopoh, paham nggak sih? Ya kayak gitu sih. Terus habis itu tidur yang cukup. Itu H-1 ya, tidur yang cukup, nggak usah terlalu gopoh, santai aja kayak gitu. Tapi waktu itu emang sih aku tuh tidur yang aku tuh tidur udah cukup. Tapi pas udah di kampus, pas waktu seleksi gitu kan, wah aku tuh agak sedikit minder gitu karena yang join, maksudnya yang ikut apply program beasiswa program luar negeri itu banyak gitu kan. Maksudnya orang-orang yang anak-anak yang sering ikut lomba gitu kan, yang dimana Aing tuh kayak yang ya ampun prestasi Aing ini gak seberapa gitu kan, kira-kira terima nggak ya gitu. Tapi karena kita harus tetap kayak fit, bukan berarti mereka prestasinya lebih banyak daripada kita, bukan berarti kita nggak bisa gitu. We can do it. Yang penting believe in the unexpected gitu. Yang penting percaya sama sesuatu yang tidak mungkin gitu. Kayak yang penting pede aja. Itu sih kalau aku ya, persiapan yang aku lakuin waktu itu. Apa sekarang mungkin, I don't know, ya. Tapi waktu itu yang aku lakuin adalah hal-hal yang tadi aku sebutin. Oke Kak, berarti tadi udah dijelaskan ya sama Kak Fitria juga. Kalau misalnya Kak Fitria itu juga banyak persiapannya, pastinya juga persiapan mental juga. Terus juga Ya, betul. pastinya kayak ngelihat teman-teman yang lebih berprestasi, pasti kita ngerasa Betul. kayak maju mundur, Minder. ya kayak. Iya. Aku soalnya dulu tuh jarang banget ikut lomba-lomba gitu loh. Kan ada kan biasanya Perbanas tuh ngirim anak-anak yang ikut lomba gitu kan, mereka prestasinya Masya Allah luar biasa banget. Yang dimana Aing tuh kayak cuma ikut kegiatan-kegiatan yang, maksudnya kegiatan-kegiatan kampus aja gitu, nggak ikut lomba-lomba gitu. Ikut lomba tapi kayak ya beberapa lomba aja gitu. Jadi agak sedikit minder waktu itu jujur. Tapi ya pede, harus pede gitu. Nah, benar banget Kak, apalagi kan pastinya juga untuk mahasiswa atau mahasiswi juga pasti ada masalah-masalah seperti ini gitu ya Kak ya. Kalau misalnya mau ikut kegiatan A, B itu pasti ada rasa minder Betul, gitu. betul. Nah, jadi ini nih tipsnya juga ya dari Kak Fitria untuk terus pede juga, nggak usah Iya, minder, percaya sama diri sendiri gitu ya Kak ya. betul. Oke Kak, nih dari kita juga penasaran juga nih Kak, kira-kira Kak Fitria ini selama kuliah atau mengikuti program summer school ini ada nggak Kak mengikuti kayak seperti kegiatan-kegiatan lain gitu Kak di sela-sela kelasnya seperti itu? Kegiatan di Perbanasnya kah maksudnya? Kegiatan selama Oh, berkuliah oh di ya. Oh iya. Oh ya, waktu summer school ya. Kegiatannya kebetulan di Utrecht Summer School itu kita kita kegiatannya nggak cuma itu aja. Jadi ada kegiatan canoeing. Jadi aku nggak tahu ya canoeing bahasa Indonesianya apa ya. Ada yang tahu canoeing nggak di sini? Kamu mau tahu canoeing kah? Kira-kira tahu nggak sih yang kita naik kapal terus kita menelusuri jembatan-jembatan sungai. Mungkin kalian bisa berimajinasi ya. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi namanya canoeing. Jadi aku ikut program itu. Terus habis itu yang kedua aku ikut kegiatan dari Utrecht Summer School yang namanya itu apa ya? Aku udah lupa. Hmm, Kayak kita tuh datang ke bar, terus kayak kita jawabin kuis-kuis gitu deh, yang berhubungan dengan mata pelajarannya orang-orang sana. Jadi kayak
Ya dimana I di situ kayak yang oh my god, I think this is not my place gitu, kayak I have no idea what they're talking about. Tapi ya udah yang penting ikut aja gitu seru-seruan. Kayak apa ya di bar waktu itu ya kita ke bar dan jadi kayak mereka ngasih kita kuis kayak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Terus kita disuruh pilih antara A, B, C, D. Jadi kayak cuma tebak-tebakan aja sih jatuhnya. Dan itu seru. Walaupun I nggak ngerti. Jadi kayak ada beberapa pertanyaan yang I have no idea what the answer is. Tapi ya udah asal tebak-tebak aja gitu kan, teriak-teriak aja gitu, Ben, ya udah gitu aja. Dan yang pasti, Aing belinya Pepsi ya. Aku belinya Pepsi, nggak minum bir. Percaya nggak? Kira-kira percaya lah ya. Percaya dong, Kak. Oke, So, berarti percaya. berarti bukan hanya Itu kuliah aja sih aja ya. kegiatannya yang aku ikutin. Iya, Kak. Iya Berarti, betul. berarti bukan hanya kuliah aja, tetapi juga Kakak juga banyak banget kegiatan di sana yang emang harus diikuti gitu ya, Kak ya. Betul. Itu pilihan sih. Waktu itu pilihan kayak kita mau ikut atau enggak gitu. Selain itu ya banyak sih kegiatannya kalau misalnya lagi weekend gitu kan, lagi weekend. Aku waktu itu weekend itu kan aku durasi kursusnya itu kan 2 minggu. Tiap kursus itu beda-beda durasinya dan aku ngambil kursus yang durasinya 2 minggu dan pada saat weekend aku apa ya nge-spend time aku dengan teman-teman aku untuk ke Amsterdam waktu itu. Bukan ke Amsterdam ya, pada intinya kayak keluar kota sekalian jalan-jalan gitu. Sayang kan kayak nggak mungkin dong kita weekend di luar negeri terus kayak tinggal di apa kayak stay di rumah aja. Ini bukan Indonesia waktu itu. Mungkin kalau di Indonesia alah mending nang nang omah ae ngono kan. Kalau di sana pokoknya setiap waktu itu penting dan bermanfaat menurut menurut aku. Jadi harus ngelakuin hal-hal yang nggak pernah aku lakuin sebelumnya. Gitu sih. Berarti emang harus ini ya, Kak ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin Betul, di sana gitu ya, Kak betul ya. manfaatnya Balance sebaik semuanya mungkin. gitu ya, Kak ya. Iya, betul betul. Oke Kak, ini kan tadi kan Kak Fitri udah jelasin nih Kak ya, tadi experience-nya apa aja Hmm. selama berkegiatan, kuliah di sana. Nah, kita juga penasaran nih Kak, kira-kira nih Kak, kesulitan apa sih dan tantangan apa sih yang Kak Fitri ya rasakan selama mengikuti program di sana Kak? Nah, untuk kesulitan dan tantangan yang aku hadepin pada saat di sana itu yang pertama bahasa ya. Pertama kali aku nyampe di Belanda itu aku udah mikir, aku anaknya overthinking, jadi aku udah mikirin worst case scenario kayak yang, aduh, pasti kalau sampai sana Aing banyak diemnya, pasti Aing gak bakal ngerti apa yang mereka omongin gitu kan. Walaupun di Indonesia aku ngerasa aku bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik, tapi kan aku tuh udah mikir yang pokoknya aku udah negative thinking yang dimana kayak aduh aku nggak bakal aktif aku gak gini ternyata salah gitu emang hari pertama hari kedua tuh kayak masih jaim gitu kan masih kalem tapi dengan berjalannya waktu tuh kayak ya udah akhirnya eh, tantangan itu tersingkirkan gitu. Jadi akhirnya improve juga bahasa Inggrisnya dan aku bisa berkomunikasi dengan baik sama sama teman-teman aku. Terus aku juga alhamdulillahnya ya malah bisa bercanda juga gitu. Kayak jokesnya masuk gitu. Paham nggak sih? Oke. Nah, jadi yang kedua adalah budaya. Jadi mungkin untuk beberapa dari kalian bakal mikir, aduh pasti ntar kesana bakal culture shock gitu. Nah, jadi aku punya tips buat kalian untuk nggak culture shock itu sebelum kalian ke negara yang kalian tuju, kalian harus pelajari dulu, pelajari dan pahami uh, negara itu seperti apa gitu. Ya kayak yang aku bilang tadi, gain some knowledge about the country that you gonna visit, terus gain some knowledge about the characteristic of the people itself gitu. Dan ya udah kayak gitu. Dan menurut aku waktu itu kalau di Belanda itu individualismenya tinggi, tapi mereka juga ramah gitu. Ya gimana sih kayak orang-orang Eropa pada umumnya gitu ya. Dan menurut aku yang ketiga, yang terakhir itu adalah lingkungannya yang beda gitu loh. Ya gimana ya, kan aku udah lama tinggal di Indonesia nih gitu kan, 4 tahun di Indonesia, terus ke Belanda yang dimana lingkungannya tuh beda gitu. Jadi menurut aku itu agak sedikit jadi tantangan, tapi ya bukan tantangan banget sih, lebih ke yang kayak gimana cara aku bisa beradaptasi gitu. Dan alhamdulillah bisa-bisa aja sih, karena ya itu tadi, I gain some knowledge about the country, dan
fun-fun aja. Sempat agak sedikit deg-degan gitu kan, agak sedikit, aduh gimana nih negara orang gitu ya. Tapi akhirnya fun-fun aja gitu. I can overcome that thing. Ya, Oke seperti itu. Kak, berarti Iya. Oke Kak, berarti meskipun kita nih kayak di Indonesia tuh udah ngerasa menguasai bahasa Inggris gitu ya Kak ya, tapi Mhm. ketika kita langsung ke negara lain itu juga ada rasa-rasa kayak overthinking, takut kira-kira bisa Iya, nggak ya? iya, betul. Itu wajar. Ya gimana sih? Jauh kan ke negara orang gitu loh. Apalagi apalagi popularitas Indonesia tuh dikit gitu. Jadi pasti ada lah sedikit-sedikit pressure kayak aduh gimana ya, aduh takut gitu. Tapi kayak yang harus tetap pede, harus bisa gitu. Di luar pede, di dalam overthinking. Ya udah gitu sih. Oke Kak, oh iya juga nih Kak, tadi juga Kakak Ya. juga ada menjelaskan nih Kak, kalau misalnya kita itu juga ketika mau berangkat ke sana, tadi kan Kakak kan memilih Belanda ya Kak ya sebagai Iya. negara. Ya, nah yang Kakak pilih nih untuk program tersebut, berarti Kakak sebelum ke sana Kakak juga udah mempelajari gitu ya Kak ya, kebiasaannya orang sana seperti Mhm. apa, karakternya juga Betul. seperti apa, seperti itu ya Kak ya. Iya. Dan itu juga meskipun Kakak udah belajar pun masih kayak ada rasa-rasa takut Hmm. gitu ya Kak ya. Ya, takutnya nggak sesuai ekspektasi gitu ya sih, Iya. kayak kita udah gain some information gitu kan, tapi kan biasanya pas kita udah terjun langsung kan ada sesuatu yang duh kok beda ya gitu, tapi ya so far aman-aman aja sih, fun-fun aja gitu. Oke, jadi itu ya semua Sobat Yuskon. Tadi Hmm. pengalamannya Kak Fitri ya, ada rasa takut juga, pressure juga pastinya. Ya. Nah, Kak, sampai ini nih Kak, saya ingin nanya juga nih, yang pastinya juga Mhm. dari Sobat-Sobat Yuskon juga ingin mengetahui nih Kak, kan ini dari teman-teman di sini kan juga masih belajar gitu ya Kak ya, dalam bahasa Inggris juga gitu ya Kak ya. Kira-kira Ya. apakah dari kita tuh punya kesempatan gitu ya Kak ya, meskipun kita masih belajar bahasa Inggris, kira-kira kita bisa nggak Kak memiliki kesempatan untuk lolos gitu loh Kak, mengikuti Mhm. program tersebut? Oke. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau untuk bisa bahasa Inggris untuk luar negeri menurut aku itu penting dan menurut aku harus. Walaupun misalnya nggak pandai-pandai banget, at least, bisa gitu loh, paham nggak sih? At least bisa, karena aku pribadi bahasa Inggris aku menurut aku masih belum yang pandai-pandai banget gitu. Jadi kalau misalnya aku nulis gitu kan grammar, itu pasti masih salah gitu. Tapi yang penting aku ngerasa aku yakin aku bisa berkomunikasi dan berinteraksi sama orang luar negeri, terus aku yakin dan aku bisa, ngikuti proses belajar di luar negeri, ya udah, toh juga kalau misalnya udah di negara di negara tersebut gitu kan, kayak waktu itu pas aku udah di negara Belanda, dengan berjalannya waktu tuh ke-improve sendiri gitu loh. Kayak, ya mungkin karena kita sehari-hari yang kita dengar kan selalu bahasa Inggris gitu kan, itu tuh juga nambah vocab gitu, nambah pengetahuan di bahasa Inggris, gitu. Yang penting kita selalu aktif aja sih dan jangan pasif aja gitu. Practice makes perfect. Jadi menurut aku bahasa Inggris penting, kalau untuk kegiatan ke luar negeri, at least kamu bisa. Kalau misalnya kamu ngerasa, "Aduh, tapi nggak pandai-pandai banget," gitu. Tapi kamu bisa kan dan kamu yakin gitu. Yang penting bisa lah. Dan pede, udah. Kayaknya kuncinya udah harus pede aja sih dan yakin gitu. Pokoknya yakin, gitu. Itu Nah, sih. berarti nih dari sobat-sobat Yuskon nih juga dari kita semua juga harus pede ya Kak. Kuncinya tuh pede dan yakin gitu ya Kak. Meskipun kita nggak terlalu menguasai banget ya Kak ya bahasa Inggris, tapi keyakinan dan Mhm. pede itu adalah yang paling utama. Iya. Oke Kak. Mungkin Kak, Fitria juga bisa sharing nih Kak mengenai gimana sih sistem kegiatan atau pelajaran di sana gitu Kak. Apakah sama seperti negara kita di Indonesia atau berbeda jauh seperti itu Kak? Sistem negara di Indonesia. Sistem Sistem pembelajarannya Kak, pembelajarannya, sistem kegiatannya, apakah oh, sangat jauh berbeda atau bagaimana Kak? oke. Karena ini aku kegiatannya, summer school,
Jadi gimana ya, sama atau enggak ya kira-kira? Kalau, kayaknya agak sedikit berbeda ya, pastinya beda sih. Jadi waktu itu kebetulan aku itu kegiatannya sangat praktikal banget. Jadi kebetulan aku ikut, kursus, jadi aku ngambil course yang namanya adalah, Co-Creation and Service Design. Eee Itu lebih ke teknik sebenarnya, tapi juga bisa dipelajari, maksudnya kayak, tapi bisa di-apply dan dipelajari oleh orang-orang yang nggak punya background teknik sama sekali gitu. Karena ada hubungannya sama ekonomi juga gitu kan, lebih ke marketing sih. Nah, jadi waktu itu aku kegiatannya benar-benar praktikal banget, jadi nggak yang belajarnya selalu duduk di depan papan atau di depan proyektor terus gitu kan. Dan menurut aku kelasnya lebih santai, kita bisa duduk di mana aja, kayak kita mau duduk di kursi, mau duduk di bawah, mau duduk di kanan, kiri, bener-bener kelasnya fleksibel banget. Gimana sih kayaknya kayaknya kalau anak-anak sekarang ngikutin sistem kelas yang kayak gitu kayak bakal nyaman banget sih, bakal nyaman banget. Jadi bener-bener fleksibel banget. Terus habis itu apa lagi ya, udah sih. Jadi mungkin itu ya yang bikin beda ya, karena menurut aku di Indonesia tuh kayak agak sedikit strict gitu nggak sih? Kayak strict to the rules banget dan nggak terlalu fleksibel. Kayak harus ya harus taat peraturan banget dan menurut aku selalu belajarnya tuh di kursi, terus ada papan, ada proyektor dan it's boring, you know, sometimes it's really boring. Tapi pas kemarin di Belanda, I've got a lot of fun karena kita bebas mau ngapain aja gitu. Lebih fleksibel. Itu sih. Oke Kak, berarti emang bedanya di fleksibilitas gitu ya Kak ya, kalau di Iya, Indonesia betul. dan di negara asing gitu ya Kak ya. Iya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau dari Kak Fitria kan ini ya Kak ya, sedang mendaftar atau sedang menjalankan beasiswa atau program beasiswa di luar negeri di Jerman gitu ya Kak ya. Kira-kira apa sih Kak tips and triknya untuk mendapatkan beasiswa sekeren itu gitu Kak? Iya. Jadi itu sebenarnya kebetulan beasiswa itu berasal dari jadi ada suatu agen waktu itu intinya kayak dia bisa dibilang kerjasama juga sama Perbanas pada saat itu dan prosesnya itu adalah ada proses internal dan proses eksternal. Jadi proses internal adalah anak-anak Perbanas, mahasiswa-mahasiswa Perbanas itu apa ya dibebaskan untuk ya dicoba gitu kan, dibebaskan untuk daftar dan ya tips and triknya juga nggak beda jauh sih menurut aku sama kayak yang tadi aku sebutin sebelumnya. Dan setelah proses internal itu keterima 4 orang. Jadi ada 4 orang yang keterima, lalu setelah itu enggak deh, ada 10 orang yang keterima, lalu 10 orang itu diseleksi lagi, diseleksi eksternal oleh lembaga yang akan memberikan beasiswa S2 itu gitu loh. Baru setelah proses eksternal dari yang 10 anak tadi itu, dihilangkan 6. Jadi yang keterima 4 orang. Tapi at the end, ujung-ujungnya setelah kita mau tanda tangan tanda tangan kontrak gitu ya, kontrak beasiswa untuk S2 ke Jerman, itu yang satu mundur, jadi tinggal 3 orang. Jadi kalau ngomongin tips and trick sama aja sih kayak tadi prosesnya, maksudnya tips and tricknya sama aja kayak tadi yang aku bilangin di awal untuk daftar summer school gitu. Oke, berarti nanti dari sobat-sobat Yuskon ini ya bisa diperhatikan lagi atau mungkin nanti waktu nonton videonya atau mendengarkan podcastnya itu bisa diulang lagi nih apa aja nih tips and triknya tadi yang dijelaskan oleh Kak Fitria. Seperti itu ya Kak ya. Nah mungkin sebelum kita akhiri nih Kak sharing kali ini mungkin ada sepatah dua kata atau mungkin ada pesan nih Kak untuk sobat-sobat Yuskon yang pastinya ingin mengikuti jejak luar biasa dari Kak Fitria ini. Iya, kalau menurut aku balikin lagi tadi ke ke quotes yang di awal ya.
you guys need to step out of your comfort zone in order to become stronger and grow. Karena menurut aku, apalagi kalian masih kuliah ya, mungkin yang nonton ini pada masih kuliah semua, dan menurut aku kalian harus keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan atau program ke luar negeri gitu kan, apalagi itu difasilitasi oleh Perbanas gitu kan, daftar aja gitu, jangan takut, daftar aja gitu. Kita we don't know what will happen gitu kan, siapa tahu keterima itu bakal jadi apa ya, nantinya bakal jadi pengalaman yang luar biasa dan ilmu yang sangat bermanfaat banget gitu kan, kapan lagi gitu loh, paham nggak sih? Kayak ya udah intinya keluar dari zona nyaman dan pede dan yakin, udah itu aja sih kalau menurut aku, pesan dari aku buat kalian gitu sih, harus bisa keluar dari zona nyaman, pede dan yakin, udah. Oke Kak, berarti emang ini ya, pesan dari Kak Fitria ini kita harus yakin, pede, dan emang kita harus berani keluar dari zona nyaman. Seperti itu ya Kak Iya, ya. betul. Oke, Betul sekali. nggak terasa ya, ini juga waktu kita ngobrol ya Kak, nggak terasa banget, udah banyak banget, tadi udah sharing-sharing juga, banyak banget manfaatnya juga, saya pun juga mendapatkan manfaat banyak banget dari Ya, sharing hari alhamdulillah. ini sama Kak Fitria, yang hebat banget. Ya, alhamdulillah. Aduh, Terima kasih Kak atas lebih hebat. iya, terima kasih ya Kak banyak atas ilmunya, Ya, atas pengalaman luar biasa yang Kakak berikan. Semoga juga dari ya, kita siap. mungkin dari adik-adik Perbanas ini yang tertarik mencoba program study exchange atau mungkin summer school atau scholarship ke luar negeri ini bisa semangat terus untuk berjuang seperti Kakak. Seperti itu ya Kak ya. Amin, amin. Harus lebih semangat. Apalagi sekarang tuh kan karantina udah mulai agak sedikit longgar. Jadi kemungkinan insya Allah bakal ada kegiatan-kegiatan atau atau program yang berhubungan dengan luar negeri. Pokoknya daftar aja. Itu pengalaman yang sangat luar biasa dan nggak terlupakan pasti buat kalian. Kapan lagi ke luar negeri nggak perlu bayar mahal gitu. Tinggal apply beasiswa, yakin keterima, setelah keterima, boom, udah kalian udah. Kalau misalnya kalian pengen pamer gitu, pamer kayak gue di luar negeri loh gitu. Yang penting udah, yang penting pede aja, yakin. Pokoknya yakin wis, udah itu aja sih. Oke Kak, alhamdulillah Ya. banget hari ini kita udah sharing banyak banget. Semoga juga manfaatnya, terus juga tadi benefitnya pastinya juga itu bisa buat kita makin semangat untuk mengejar mimpi kita, cita-cita kita. Dan pastinya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Fitria Nawawi yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bareng Yuskon kali ini, ya Kak ya. Ya, semoga ini ya, semoga memberikan sedikit ilmu ya. Bukan sedikit ilmu ya, semoga bermanfaat lah menurut aku. At least ya, menambah motivasi Oke, buat terima kalian. kasih Kak. Oke, buat sobat-sobat Houston, untuk sharing hari ini sudah berakhir dan saya ucapkan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terus juga jangan lupa nantikan terus ya episode-episode kita yang pastinya seru dan menyenangkan banget di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya luar biasa banget. Oke, see you in our next episode. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.